Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa model 3D sel, yang itu sel tumbuhan. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irma Lestari. Nama saya Leni Agustina Dalimente. Nama saya Aurariani Zahwa. Nama saya Adi Silpani Sihaan. Nama saya Fadil Hakim Marahab. Dan nama saya Dimas Ibnu Mukti. Sel tumbuhan adalah sebuah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lainnya. Sel tumbuhan memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi, umumnya berukuran mikroskopis. Artinya hanya dapat dilihat di bawah pengamatan mikroskop. Satu, memiliki dinding sel. 2. Memiliki plastida, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. 3. Memiliki vakuola yang besar. 4. Ukuran nukleusnya lebih kecil dibandingkan vakuola. Bentuk selnya tetap. 6. Penyimpanan energinya dalam bentuk butiran pati. 1. Mengatur semua aktivitas tumbuhan. 2. Berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan. 3. Menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan. 4. Menyusun dan menjaga bentuk tubuh tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel ialah sebuah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Fungsinya mencegah sel menggembung melewati batas maksimum. Kedua, membran sel. Jadi bagian membran sel itu yang di sini. Membran sel ialah suatu fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma. Berfungsi sebagai reseptor dari luar dan mengatur keluar masuknya berbagai macam zat. 3 dan 4. Badan Golgi. Bentuk selnya yaitu ini. Badan Golgi disebut juga dengan paratus Golgi, kompleks Golgi, atau diktiosom yang artinya ialah sebuah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, berfungsi untuk membentuk dinding sel dan menghasilkan lisosom. Yang kelima, vakuola. Jadi yang ini vakuola. Nah, vakuola ialah sebuah ruang dalam sel yang berisi cairan dengan rongga yang diselimuti membran atau tonoplas. Jadi, vakuola ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan. 6. Sitoplasma. Sitoplasma itu ini dia, semua bagiannya ini yang ada di luar alasnya. Nah, sitoplasma itu adalah bagian sel yang berbentuk cair yang dibungkus oleh membran sel. Sitoplasma itu berfungsi sebagai perantara transportasi zat dari luar ke organel atau inti sel. Dan sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses metabolisme dan sintesis dengan cara suatu reaksi kimia. 7. Kristal rapid. Seperti inilah bentuknya. Kristal rapid atau rapida adalah variasi lain dari kristal kalsium oksalat yang bersifat untuk melindungi tanaman. Selanjutnya ada kristal drus. Kristal drus adalah istilah lain dari kristal kalsium oksalat. Kristal drus tersusun atas kalsium oksalat. Berfungsi sebagai pengembang ion, penguat tumbuhan atau pendukung jaringan, dan sebagai regulasi kalsium. Ini dia gambar kristal drus. 9. Kloroplas. Jadi bagian kloroplas itu yang ini. Kloroplas merupakan plastida yang sebagian isinya merupakan klorofil. Kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman dengan merubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. 10. Ribosom. Bentuknya yaitu ini. Ribosom ialah salah satu dari organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi untuk tempat sintesis protein. 11. Retikulum endoplasma kasar. Seperti inilah bentuknya. Retikulum endoplasma kasar adalah bagian sel yang terdiri dari sistem membran. Retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom yang berfungsi untuk mensintesiskan membran dan protein. Yang ke-12 yaitu nukleolus. Ini dia. Nukleolus merupakan
elemen struktural utama dari nukleus. Nukleus ini terdiri dari beberapa badan subnukleus yang terbentuk dari protein-protein unik, materi RNA, dan gugus DNA. 13 nukleus. Bentuk selnya yaitu ini. Nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Fungsi nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen dan juga berfungsi untuk mengorganisasi gen saat terjadi pembelahan sel. Jadi yang ke-14, retikulum endoplasma halus. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi, retikulum endoplasma halus merupakan retikulum endoplasma yang tidak terdapat di bosom. Retikulum endoplasma halus ini berperan dalam pembentukan lemak, menetralisir racun, dan penyimpanan kalsium. 15 amiloplasma, bagiannya itu yang ini. Amiloplas adalah plastida yang mengandung amilum. Amiloplas tidak mempunyai pigmen yang berfungsi sebagai penyimpan pati. Selanjutnya mitokondria. Ini dia mitokondria. Mitokondria ialah sebuah tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Memiliki fungsi sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi yang bersifat menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat.
Jadi sekian saja presentasi dari model sel 3 dimensi kami yang berupa sel tumbuhan. Kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.